Perkenalkan, nama saya Maria Wendelina Hoar, NPM 12220057. Kami kelompok 3. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung analisis kelayakan finansial pada tanaman perkebunan dengan membuat contoh kasus usaha tani tanaman jambu biji. Berdasarkan wawancara yang sudah kami lakukan bersama Bapak Rovinus Kevi di Desa Eban mengenai budidaya tanaman jambu biji dengan luas lahan 0,3 hektar dengan jumlah tanaman jambu biji sebanyak 20 pohon. Sebelum kita menghitung NPV, IRR maupun NIT BC, perlu kita ketahui dahulu aktivitas dari budidaya tanaman jambu biji untuk menghitung biaya yang dikeluarkan untuk budidaya tanaman jambu biji. Berdasarkan data yang sudah kami dapatkan dari hasil wawancara di Desa Eban, ini adalah aktivitas untuk usaha tani jambu biji. Ada 13 macam mulai dari lahan milik sendiri sampai dengan masa panen, di mana kegiatan-kegiatan ini ada yang dilakukan 1 kali, 2 kali, 4 kali dalam setahun selama tanaman jambu biji itu masih ada terus dilakukan. Baik, perkenalkan, nama saya Immanuel Nofrianto Poli, NPM 12220059. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan panen hanya dilakukan pada tahun ketiga, tidak pada tahun 1 atau kedua. Setelah itu kita identifikasi. Di sini ada data dalam 1 tahun untuk biaya pengeluaran dari masing-masing aktivitas sudah tertera di sini. Kemudian kita harus mengetahui berapa umur ekonomis dari tanaman jambu biji tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, itu sekitar 30-40 tahun. Dan tanaman jambu biji tersebut bisa berproduksi pada usia 2-3 tahun, sehingga pada tahun ke-0 ke-1 dan ke-2 itu tidak menghasilkan sama sekali. Kita juga perlu mengetahui berapa harga tanaman jambu biji per kilogramnya dan berapa tingkat produksinya. Jadi untuk harga jambu biji biasanya 10.000 per kilo. Untuk tingkat produksinya itu sekitar 300 kilo per hektar per tahunnya. Kemudian kita perlu tahu juga tingkat suku bunga dari jambu biji tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, suku bunganya itu 12%. Baik, perkenalkan, nama saya Venantius Ondriano Toroga, NPM 12220036. Jadi setelah semua informasi kita sudah ketahui, maka bisa mulai mengidentifikasi berapa biaya tahun ke-0 dari tanaman jambu biji. Jadi biaya dalam setahun biaya tahun ke-0 itu adalah biaya investasi, sedangkan biaya tahun 1 sampai 2 setiap tahun itu adalah biaya rutin yang dikeluarkan setiap tahun. Jadi untuk mendapatkan biaya tahun ke-0 itu lahan milik sendiri ditambah dengan persiapan lahan, kemudian ditambah dengan pembuatan lubang tanaman dan jarak tanam, ditambah lagi dengan penanaman penaung setiap 5 tahun dari tahun ke-0, 5, 10, sampai 15. Kemudian ditambah dengan pembibitan, penanaman, sehingga mendapatkan hasil 445.000. Sedangkan biaya tahun pertama sampai kedua setiap tahun itu didapatkan dari pengendalian alang-alang, kemudian ditambah dengan pengendalian erosi,
kemudian ditambah dengan pemupukan, pemangkasan, ditambah dengan pemangkasan, kemudian ditambah dengan pengelolaan penaung, ditambah lagi dengan pengambilan hama terpadu, sehingga didapatkan hasil 420.000. Sedangkan biaya tahun ketiga sampai 40 tahun itu didapatkan dari biaya tahun pertama sampai kedua setiap tahun ditambah dengan biaya panen dalam 1 tahun, sehingga didapatkan hasil 470.000. Sedangkan biaya tahun kelima, 10 dan 15 itu didapatkan dari biaya tahun ketiga sampai 40 tahun ditambah dengan biaya panen dalam 1 tahun, sehingga mendapatkan hasil 520.000. Perkenalkan, nama saya Magdalena Anitilis, NPM 12220066. Setelah kita menghitung biaya aktivitas tanaman jambu biji, kita langsung masuk pada bagian kedua, yaitu cara perhitungan NPV, IRR, dan net B per C. Di sini sudah tersedia beberapa kolom. Di sini kolom pertama itu tahun. Tahun di sini itu ada 0 sampai dengan 40 tahun. Karena umur ekonomis pada tanaman jambu biji itu mulai dari 30 sampai 40 tahun. Terus ada biaya. Biaya di sini itu biaya tahun ke 0 itu ada 445.000. Biaya tahun pertama itu ada 420.000. Biaya tahun kedua itu ada 470.000 sampai dengan biaya tahun ke-40. Kita juga perlu mengetahui hasil produksi dari tanaman jambu biji. Untuk produksi tanaman jambu biji yang pertama yaitu 0, terus tahun kedua itu juga 0. Karena pada tahun ke-0 dan tahun pertama itu jambu biji belum menghasilkan produksi. Setelah kita mengetahui produksi, kita menghitung penerimaan. Di sini penerimaan pertama itu, penerimaan pada tahun ke-0 itu adalah 0, penerimaan pada tahun pertama itu 0, karena pada tahun ke-0 dan tahun pertama itu jambu biji belum mendapatkan hasil produksi. Untuk penerimaan pada tahun kedua itu rumusnya itu sama dengan C7. C7 itu dimana produksi pada tahun kedua dikali dengan harga dari jambu biji yaitu per kilonya 10.000, sehingga mendapatkan hasil 2 juta. Sedangkan pada tahun ketiga produksi jambu mendapatkan penerimaan sebanyak 2.500.000. Pada tahun keempat, untuk penerimaan jambu biji rumusnya itu sama dengan C9. C9 itu dimana produksi pada tahun keempat sebanyak 300 kilo dikali dengan harga jambu biji per kilonya yaitu 10.000, sehingga mendapatkan hasil 3 juta sampai pada tahun ke-40. Kita masuk pada pendapatan atau keuntungan. Untuk pendapatan atau keuntungan kita dapatkan dari penerimaan dikurangi dengan biaya, sehingga pada tahun ke-0 itu mendapatkan hasil min 445.000. Di sini mendapatkan min karena pada tahun ke-0 jambu biji belum menghasilkan produksi. Terus pada tahun ke-1 pun sama, masih menghasilkan min, yaitu min 420.000. Karena pada tahun pertama juga jambu biji belum memproduksi. Pada tahun ketiga, untuk pendapatan atau keuntungan jambu biji itu
penerimaan ini dimana 2.500.000 dikurangi dengan 470.000, sehingga untuk pendapatan atau keuntungan pada tahun ketiga itu mendapatkan hasil 2.030.000. Pada tahun keempat, pendapatan atau keuntungan jambu biji itu mendapatkan penerimaan sebanyak 3 juta dikurangi dengan biaya pada tahun keempat, yaitu 470.000, sehingga mendapatkan hasil 2.530.000 sampai pada tahun ke-40. Yang berikut itu kita menghitung suku bunganya. Untuk menghitung suku bunganya ini kita juga menggunakan rumus, di mana rumusnya itu sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah B3. B3 itu adalah suku bunganya sebesar 12%. Tutup kurung pangkat A5. A5 di sini itu adalah tahun ke-0, sehingga untuk suku bunga 12% pada tahun ke-0 itu mendapatkan hasil 1. Terus pada suku bunga tahun kedua itu dia mendapatkan hasil 0,89 sampai pada tahun ke-40 cara perhitungannya. Terus untuk berikutnya itu kita menghitung 1 per 1 ditambah I di pangkat T. T ini dimana adalah tahun. Di sini ada tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-40. Untuk perhitungan berikut ini, cara perhitungannya sama seperti menghitung suku bunganya. Yang berikut itu kita menghitung BT dikurang CT dikali 1 per 1 ditambah T. T di sini itu dimana tahun. Tahun ke-0 itu rumusnya itu sama dengan E5. E5 itu dimana pendapatan atau keuntungan yaitu minus 445.000 dikali dengan G5. G5 di sini yaitu 1, sehingga mendapatkan hasil minus 445.000. Pada tahun kedua pun masih mendapatkan minus. Pada tahun ketiga baru mendapatkan hasil positif, dimana pendapatannya itu 2.030.000 dikali dengan 1 per 1 ditambah I di pangkat T itu sebesar 0,711, sehingga mendapatkan hasil 144.913,903. Cara perhitungan ini dilakukan berulang kali sampai pada tahun ke-40. Yang berikut itu kita menghitung nilai NPV. Untuk nilai NPV itu kita menghitung secara keseluruhan dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-40. Hingga untuk cara perhitungan manualnya, untuk nilai NPV itu mendapatkan hasil 14,13,24,35. Terus ada cara kedua lagi, itu ada rumus NPV-nya. Ini rumus NPV itu sama dengan NPV dalam kurung B3. B3 ini adalah suku bunga. Suku bunga dari jambu biji itu 20%, E6 sampai dengan E45 itu pendapatan atau keuntungan dari jambu biji, sehingga ditambah dengan E5. E5 itu tahun ke-0 untuk pendapatan atau keuntungan, sehingga mendapatkan hasil 14, 13, 17, 24, 25. Hasilnya sama dengan cara penjumlahan secara keseluruhan. Terus yang kedua itu kita menghitung nilai IRR-nya. Untuk menghitung nilai IRR-nya itu ada rumusnya tersendiri juga, sama dengan IRR dalam kurung E5 sampai 45 itu jumlah keseluruhan dari pendapatan atau keuntungan, sehingga untuk IRR-nya dia mendapatkan hasil 67%.
hasil 67%, maka usaha tani jambu biji ini layak diusahakan karena dapat mengembalikan keuntungan yang cukup signifikan. Yang berikut itu kita menghitung nilai net B per se. Sebelum kita menghitung nilai net B per se, kita jumlahkan dulu NPV positif dan NPV negatif. Untuk NPV positif itu kita jumlahkan keseluruhan dari tahun ketiga, karena pada tahun ketiga tidak ada nilai negatif, sehingga sudah mulai nilai positif, sehingga untuk NPV positifnya itu mendapatkan hasil 16, 17, 14, 30,98. Yang kedua itu NPV negatif. NPV negatif ini kita jumlahkan keseluruhannya dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-2, sehingga mendapatkan hasil minus 20,970,633. Setelah kita mengetahui jumlah NPV positif dan negatif, maka kita dapat menghitung nilai net B per se. Jadi nilai net B per se itu rumusnya itu jumlah NPV positif per jumlah NPV negatif, sehingga mendapatkan hasil nilai net B per se itu minus, yaitu minus 7,9283. Sehingga dari cara perhitungan nilai NPV dan IRR net B per C, maka dapat saya simpulkan bahwa usaha tani jambu biji ini layak untuk diusahakan karena dapat mengembalikan keuntungan yang cukup signifikan. Saya mengatakan cukup signifikan karena saya melihat dari nilai IRR-nya itu 67%. Karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan, jika nilai IRR-nya 67%, maka usaha tersebut layak diusahakan dan dapat pengembalian untuk keuntungan yang cukup signifikan juga. Mungkin sekian dari penjelasan kami kelompok 3 mengenai usaha tani kelayakan jambu biji dari hasil wawancara kami di Desa Eban, sehingga dapat saya katakan bahwa usaha tani jambu biji ini layak untuk diusahakan karena dia dapat mengembalikan keuntungan yang cukup signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, itu kelompok 3.